lepas untuk melayani Engkau, meninggikan nama Engkau. Sucikan setiap lidah kami Tuhan, mau memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan. Sucikan setiap tangan-tangan Tuhan, memainkan setiap akan memainkan suasana surga itu di tengah-tengah kami akan memuji Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di hati kita. Apa yang kita lakukan, kita berbuat tidak sia-sia, tetapi mendatangkan berkat sukacita, damai sejahtera, ketenangan jiwa kita ada di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, puji namamu. Kami puji namamu. Kami agungkan namamu Tuhan. Kami besarkan namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, syukur. Ini ya Tuhan, memenuhi kami yang haus Tuhan, memenuhi kami yang lapar ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, glory Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami Tuhan datang kepada-Mu Tuhan. Pada kesempatan kepada kami ya Tuhan, sehingga Engkau yang memungkinkan kami Tuhan untuk Tuhan, Engkau yang berikan kemenangan kami Tuhan, di mana kami Tuhan ya Tuhan mau memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan Tuhan
setiap pribadi lepas pribadi yang datang pada pagi hari ini ya Tuhan. Mungkin mereka dalam perjalanan, mungkin mereka dalam persiapan ya Tuhan. Tuhan, tibakan di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Walaupun mereka Tuhan sengaja tidak datang ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi keperluan mereka, apa yang menjadi kesibukan mereka, tapi Engkau sendiri yang setiap melawat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dengan sukacita datang dari rumah sampai ke rumah Allah ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri menyertai memimpin mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kemenangan kami pada pagi hari ini. Sebelum apa yang kami perbuat untuk Tuhan menyenangkan hati Engkau ya Tuhan, kiranya Tuhan semua lepaskan beban-beban dalam setiap kehidupan kami semua yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh bebas Tuhan, untuk kami menaikkan pujian syukur kepadamu, meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Sebab yang Tuhan menciptakan alam semesta adalah Engkau Esa satu ya Tuhan. Tetapi Tuhan ya Tuhan, Allah ya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, Engkau yang sudah mati, Engkau yang sudah bangkit ya Tuhan, untuk memenangkan dalam hidup kami Tuhan, memberikan hidup kami Tuhan untuk selama-lamanya sampai kami masuk di dalam kerajaan surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami ini, haleluya, amin. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan, kita agungkan nama yang maha besar, hanya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah satu-satunya. Bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh darah Yesus yang menebus hidup kita. Yesus telah mati, tinggalkan kita semua, tapi tidak tinggalkan, tapi Tuhan Yesus bangkit untuk di dunia ini menyelamatkan kita orang yang berdosa. Haleluya. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus
padaku seperti yang kau ingini. Rahmati, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan darah hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, benar Tuhan, jalan hidupku yang lama. Amin, amin. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati, haleluya. Haleluya. Kita mendapatkan kemenangan pada ini. Haleluya. Kurang kompak, lama tidak ditunjukkan haleluyanya. Haleluya. Kurang kompak, tangannya tidak diacungkan. Haleluya. Puji Tuhan. Hosana kali putih, semangat pada pagi hari ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Menang. Oh, menang. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, atas segala setan.
darah-darahnya tumpah Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya, glory, haleluya, bebas. Amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas tuli darah-darahnya tumpah Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya, amin. Glory. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas tuli darah-darahnya tumpah Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Haleluya. Kita sudah bebas dari belenggu dosa. Dari segala apa yang menimpa dalam hidup kita, kita sudah bebas. Kami persilakan duduk. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang pertama. Bagi yang bertugas untuk menjalankan kantong kolekte, kami persilakan. Bagi seru nama Yesus. Amin. Kita akan yaitu menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menuntun dalam setiap kehidupan kita, yang memberikan petunjuk hidup kita setiap hari, setiap saat. Tidak ada lain, yaitu Injil Kristus Yesus Kristus yang menyempurnakan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari kita akan menerima berkat yang besar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan. Sengsaraku Engkau yang menghitung dalam air mata. Sengsaraku Engkau yang menghitung dalam firman-Mu, ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya sengsaraku
Engkau yang menghidup air mataku, Kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku, dalam tangan aku percaya tanganmu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku, dalam jangan hatiku percaya tangan kananmu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Memberi kemenangan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu dengan merendahkan diri, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kemurahan, anugerah, kasih setia, pertolongan dan penyertaan-Mu boleh kami rasakan dan kami alami dari hari ke hari, sehingga memungkinkan kami pada pagi hari untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan, dan setibanya kami akan menerima firman-Mu, merupakan penyataan Allah, isi hati, rencana, pikiran Allah dalam hidup kami. Layakkan kami menerima firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, menyucikan kami, mengurapi telinga kami untuk mendengar firman-Mu, pikiran kami untuk mengerti dan fokus kepada firman Allah. Hati kami Tuhan siap ditaburi kepada firman Allah, karena kami tahu firman Allah adalah pedoman hidup, tuntunan hidup, petunjuk hidup, dasar hidup yang pasti untuk kami mendapatkan hidup di dalam kehidupan Yesus Kristus, yaitu keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, sucikan ruangan ini, sekitar ruangan ini tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Kami siap menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat oleh Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kalau kita boleh ada, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang telah limpahkan dalam kehidupan kita bersama. Puji Tuhan, saudaraku kasih, dalam setiap saatnya kita bersama-sama akan menikmati firman Allah. Firman Allah pada saat berbicara mengenai kebangkitan Yesus Kristus, yaitu memberikan pengharapan bagi yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi mereka yang percaya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, firman Allah berbicara dan firman Allah memberikan bukti dan nyata dalam hidup kita semua. Yesus Kristus yang telah mati Dia telah dikubur 3 hari 3 malam, dan Dia telah bangkit. Artinya apa? Dia hidup. Kehidupannya memberikan suatu pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Saudara, ayat ini menunjuk yaitu pada pengharapan daripada pengikut Yesus Kristus. Saudara, di mana saudara pengharapan pengikut Yesus hancur pada waktu Yesus mati di salib. Mengapa pengharapan mereka hancur dan hilang? Karena mereka berharap secara lahiriah, mengharapkan Yesus hanya materi, secara lahiriah, saudara. Sehingga pengharapannya yang hancur ini menjadikan pengikut Yesus menjadi kecewa. Oleh karena kebangkitan Yesus Kristus, para pengikut Yesus, saudara kasih, dikembalikan melalui kebangkitan Yesus, yaitu pengharapan mulai dikembalikan lagi. Karena mereka melihat kenyataan dan bukti bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, saudara. Pengharapan yang hidup oleh kebangkitan Yesus Kristus itu ke dalam pengharapan kepada suatu pengharapan, yaitu menuju pada pengharapan ke dalam pengharapan di dalam pengharapan, yaitu di dalam kebangkitan Yesus Kristus, saudara. Dan kasih dalam kebangkitan adalah dasar. Kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan kita. Sebagaimana 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Alkitab membuktikan bahwa benar-benar Yesus bangkit, Yesus hidup. Saudara kasih dalam Kristus, di mana kebangkitan adalah dasar pengharapan kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pengharapan, saudara, punya pengharapan. Ya, saudara kasih lawan kata yaitu tidak punya pengharapan. Tidak punya pengharapan itu sama tidak punya masa depan. Saya sering mendengar kamu kok lontang-lantung ya. Ya apa masa depanmu? Lontang-lantung. Seperti tidak punya pengharapan. Mengapa lontang-lantung? Karena putus asa. Mengapa lontang-lantung? Karena kecewa. Saudara, aku kasih dan kita lihat yang pertama. Bukti nyata bahwa murid-murid pada waktu Yesus mati hancurlah pengharapannya. Buktinya apa? Yang pertama dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat ke-10. Di mana pada pagi-pagi hari Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pergi ke kubur. Pergi ke kubur. Ini bukti bahwa pengikut Yesus kehilangan pengharapan, hancurlah pengharapannya. Dia pergi ke kubur. Saudaraku kasih, ada apa di kubur?
memperoleh mendapat apa di kubur, saudara? Dia mau merempah-rempahi mayat Yesus. Berarti bukti dia tidak percaya kalau Yesus bangkit. Pengharapan dan iman itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Berarti dia tidak percaya dan kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan dalam hidup. Ya, kehilangan masa depan, dia pergi ke kubur. Saudara kasih, merupakan suatu tradisi dan adat istiadat, bukan budaya. Saya katakan tradisi dan adat istiadat. Ya. Di mana yang masih banyak dilakukan, mereka nyadran ke kubur, nyadran ke nenek moyang. Saudara, ada apa mereka ke kubur? Mengapa mereka ke kubur? Karena harapannya di kubur. Berarti di kubur itu tempatnya orang mati. Dia datang mengharapkan mendapatkan sesuatu dari kubur itu. Dalam bahasa Jawa kirim dongo. Berarti berdoa di sana, minta sesuatu di sana. Apa yang dilakukan oleh murid-murid ini? Pagi-pagi hari mereka datang ke kubur. Dia mengharapkan, dia meminta kepada orang mati, bukan orang yang hidup. Karena mereka tidak percaya kalau Yesus itu hidup. Dia datang meremah-remahi, yaitu merempah-rempahi, yaitu mayat Yesus. Berarti imannya Yesus mati. Dia ingin ketemu dengan mayat. Itu ke kubur. Saudara, itu kepercayaan. Tidak sedikit orang-orang Kristen masih melakukan hal yang demikian ini. Saudara, berarti orang Kristen yang seperti ini, mereka tidak punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Imannya tidak tertuju kepada Yesus Kristus, tetapi kepada kubur. Kubur kosong, mendapat sesuatu yang kosong. Tidak ada apa-apa. Saudara, nah pada waktu mereka datang ke kubur, saudara kasih, kubur kosong. Dan pintu kubur sudah terbuka. Batu yang menutup kubur sudah tergolek. Dia masuk, tidak ada apa-apa. Saudara kasih, ini mengharapkan sesuatu yang kosong, tidak mendapat apa-apa. Makanya apa? Dia mendapat apa? Mendapat kepedihan. Dia pedih, dia susah, dia menangis. Tidak dapat apa-apa. Kosong. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Demikian pula. Lakukan seperti itu. Berarti orang yang tidak harap kepada Tuhan. Tidak punya pengharapan pertama. Yang kedua, saudara kasih. Ya. Tadi dikatakan tidak mendapat apa-apa, kosong. Yang kedua, dalam Yohanes pasal yang ke-11. Pasal yang ke-21 maksud saya, maaf. Saudara kasih, ada 7 murid. Kenapa? Karena tidak punya pengharapan lagi. Dia kembali pergi ke laut. Kembali kepada pekerjaan yang lama. Dikatakan dalam firman itu 7 murid. Murid Yesus tinggal 11. Ada 7. Berarti berapa yang tidak pergi ke laut? Berapa, saudara? 4. Tidak terpengaruh. Saudara, rupanya 4 orang ini pun tidak percaya, tetapi dia tidak mau kembali kepada pekerjaan yang lama, hidup yang lama, tradisi yang lama, adat istiadat yang lama. Hanya yaitu 11 ini. Siapa yang memimpin untuk dia kembali kepada pekerjaan yang lama? Dia pergi ke laut, Petrus, saudara. Makanya dalam ayat ini
Ini pengalaman Petrus. Petrus menulis seperti ini, saudara. Dia pengalamannya di dalamnya itu dia ikut Yesus. Pada waktu dia jala ikan, dia kembali kepada pekerjaan lama, hidup yang lama. Ya, hidup yang lama. Laut ini berbicara tentang dunia. Tentang dunia, kembali kepada dunia. Kehidupan yang lama, kehidupan tradisi yang lama, adat yang lama, kebiasaan yang lama, pekerjaan yang lama. Saudara, dia kembali nggak sendiri, sudah ajak-ajak orang lain. Untuk apa? Untuk menghadapkan dunia, untuk kembali kehidupan yang lama. Saudara, ini bukan tinggalkan Tuhan loh, saudara. Dia masih tetap ada di dalam Tuhan. Tetapi saudara kasih, hidupnya tidak lagi bergantung kepada Tuhan, percaya Yesus bangkit. Tapi saudara kasih, dia tetap ada di dalam Tuhan, tetapi dia tinggalkan yaitu kehidupan firman Allah. Dia pakai cara-cara dunia. Buktinya apa, saudara? Pada waktu dari darat, Yesus katakan, Yesus bertanya, "Hei anakku, adakah lauk pauk?" Murid-murid bertanya, dia tidak tahu siapa yang ngomong itu. Tidak ada, berarti gagal. Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Lah, saudara kasih, berarti selama sepanjang malam dia menjala ikan, menebarkan jalannya di sebelah kiri. Yesus kata sebelah kanan. Dia sudah kembali kepada dunia, hidupnya ngiwo. Tahu bahasa Jawa ngiwo itu, kalau ngiwo itu saudara bahasa Jawa itu dalam sekali. Sesuatu perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak terpuji. Ya, perbuatan yang tidak terpuji. Jadi ngiwo, bukan nengen. Nengen itu sama dengan lurus dalam kebenaran Allah. Sebagaimana Tuhan perintahkan, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Kalau saudara kasih, apa yang dia dapat? Gagal total, tidak dapat apa-apa. Dia sudah kecewa, lebih kecewa lagi. Saudara, dia sudah kehilangan pengharapan, hancur pengharapannya, sekarang hilang lenyap pengharapannya. Saya sampaikan dua contoh ini karena apa? Karena mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit. Padahal dalam ayat dikatakan Kristus Yesus, kebangkitan Yesus Kristus, yaitu memberi pengharapan kepada yang percaya. Yang tidak percaya tidak dapat apa-apa. Kita lihat saudara kasih, tadi contoh yang pertama, masa depannya apa? Kosong. Tidak ketemu dengan Yesus. Contoh yang kedua apa? Sudah gagal total. Masa depan selalu gagal. Tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kenapa saudara kasih? Dia kehilangan pengharapan. Yang menyebabkan mereka tidak percaya. Saudara, karena sekali lagi dia hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan, merasa hebat, merasa luar biasa. Akhirnya dia kecewa. Saudara, membuat mereka kecewa, dia pergi ke kubur, dia tinggalkan Yesus, dia kembali kepada pekerjaan yang lama. Ya, saudara, seperti dua orang yang di satu contoh lagi, dua orang dia pergi ke Emmaus, dikata mereka kecewa berat. Kalau sekarang gak Tuhan-Tuhan, gak gereja-gerejaan, wis kan begitu. Tuhan-Tuhan gak. Saya setuju dengan kata-kata ndak Tuhan-Tuhan, ndak gereja-gerejaan, saudara. Gimana kira-kira saudara? Setuju ndak? Kalau Tuhan-Tuhannya bukan Tuhan temenan, gereja bukan gereja temenan, asal-asal percaya Tuhan, menerima Tuhan, asal-asal ke gereja. Makanya saudara kasih, di sini kita mendapatkan pencerahan
podo nang gerejono, podo percayane Tuhan, podo ibadahi, tetapi tidak sama yang pertama. Mengapa? Saudara kasih, diberkati itu banyak orang berpikir adalah punya harta banyak, kekayaan banyak, uang banyak. Orang berpikir seperti itu. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, saudara uang banyak, kekayaan banyak, tapi kalau saudara sakit-sakitan, halo, saudara darah tinggi, saudara kena diabetes, saudara kolesterol, berani makan sate, halo, makan gulai, halo, berani? Kalau mau bunuh diri silahkan saudara, istri mau adu sakti silahkan. Kalau saudara merasa sakti, merasa bisa, ya, merasa mampu, silahkan saudara. Ini yang pertama. Saudara kasih, rupanya hari kesehatan itu adalah suatu kekayaan yang besar. Amin. Tubuh sehat. Banyak orang ketakutan dengan corona. Dengar aja sudah seperti saudara kasih orang ketakutan. Lihat orang yang pernah kena corona saudara seperti lihat hantu. Kesehatan begitu mahal, berharga. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Saudara punya pengharapan yang sakit, Tuhan memberikan pengharapan pasti sembuh. Saudara, mengapa sama-sama ke gereja tapi tidak dapat, yang kedua tidak dapat apa-apa? Tadi sama-sama gereja berkatnya kok berkat jasmani dan rohani, khususnya berkat rohani kok beda? Karena apa? Cara mereka menerima Yesus, cara mereka meletakkan hidupnya kepada Yesus. Kepada apa? Apa kepada materi? Ada kepada hal rohani. Yang kedua, saudara, sama-sama ibadah tapi beda. Dalam ibadah sama-sama memuji Tuhan, sama-sama satu gereja, satu ruangan, sama-sama mendengar firman Tuhan. Tetapi saudara kasih, bedanya apa? Mereka ada yang menerima lawatan Tuhan, dijamah oleh Tuhan, sehingga pada waktu dia datang dengan yaitu masalah yang besar, yaitu hatinya kosong, pikirannya kosong, tetapi karena mereka sungguh datang kepada Tuhan, diisi oleh hadirat Tuhan, oleh Roh Kudus, mereka pulang dengan sukacita. Tapi mengapa banyak orang Kristen datang dengan kosong, dengan masalah, pulang tidak dapat apa-apa, kecewa, kering? Mengapa saudara? Berharap itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan. Itulah bedanya. Jika semua datang ke gereja, saudara hanya berharap kepada Tuhan, harapkan sesuatu hanya kepada Tuhan. Saudara berharap untuk menerima firman Allah. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, mengapa mereka datang ke gereja? Dia tidak mendapat apa-apa karena firman Tuhan menasihati, firman Tuhan menegur, firman Tuhan menempelak. Mereka tersinggung, sakitnya di sini dan puyengnya di sini. Tidak ada puyeng di sini, saudara. Sakitnya di sini, puyengnya di sini. Firman Tuhan tidak bisa masuk, maka tidak dapat apa-apa. Dia kosong seperti dikubur tadi. Dia gagal, tidak dapat apa-apa. Dia kecewa. Saudara kasih, orang yang seperti ini, padahal Yesus ada di sampingnya, malah dikatakan dikira Yesus yang di sampingnya itu penunggu makam, juru kunci. Karena apa? Karena hatinya ini kecewa, pikirannya sudah tidak bisa menerima lagi kebenaran firman, saudara.
Yesus ada di sampingnya, dikira penunggu. Tolong kasih tahu di mana mayat Yesus akan kuambil. Ndak iso lihat, Yesus ada di sampingnya. Demikian pula karena kecewa berat, saudara. Kecewa berat, dua orang di Emmaus. Dia berjalan bersama Yesus, di sampingnya diajak ngomong bersama, ngobrol bersama, nggak tahu bahwa itu Yesus. Mata rohaninya tertutup, hatinya tertutup oleh kekecewaan. Ini kalau berharap kepada manusia, memandang manusia, berharap kepada kekayaan dan harta, saudara, mereka kecewa. Yesus ada di sampingnya, diajak ngomong tidak tahu, saudara. Nah, saudara kasih dalam yang mereka yang membuka mata hati, mata rohani mereka, saudara. Setelah mereka makan roti, terbukalah mata. Roti adalah firman Tuhan. Saudara, pada waktu ke gereja saudara bisa makan firman ini melalui apa? Melalui telinga saudara, melalui pikiran saudara, menerima dengan pikiran dan masuk dalam telinga saudara dan turun ke dalam hati, itu saudara bisa makan firman. Setelah dia makan roti itu, terbuka matanya. Orang Kristen tertutup matanya sehingga tidak bisa melihat Yesus dengan jelas, saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini contoh mereka hancur pengharapannya. Karena apa? Pada waktu bangkit mereka pergi ke kubur, mereka pergi ke laut, kembali kepada pekerjaan yang lama. Seharusnya mereka pergi kemana, saudara? Untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi yang percaya. Tuhan memberikan pengharapan. Pengharapan yaitu punya masa depan. Tadi dikatakan lontang-lantung tidak punya masa depan. Saudara, harus pergi kemana? Matius pasal 28 ayat 10, 16 sampai 20. Jauh-jauh hari Yesus katakan, yaitu pada waktu dia menceritakan tentang penderitaannya sampai 4 kali, saudara. Yesus menceritakan tentang penderitaannya. Dia harus pergi ke Yerusalem, dia dihadili, dia disiksa, dia disalib, dikatakan, dan pada waktu hari yang ketiga aku akan bangkit. Itu mengatakan apa? Selanjutnya setelah bangkit apa? Akan mendahului kamu ke Galilea. Seharusnya murid-murid tidak pergi ke kubur, dia tidak pergi ke laut untuk berjumpa dengan Yesus yang hidup itu. Dia pergi ke Galilea. Mengapa Yesus pergi ke Galilea? Ada apa Galilea, saudara? Dan pada waktu yang anehnya, pada waktu murid-murid, pada waktu dia bangkit, dia malaikat sampaikan dan disampaikan kepada para pengikut yang pernah melihat, dikatakan sampaikan bahwa Yesus bangkit, dia ada di kubur kosong, dia ada di sini, dia bangkit dan mendahului engkau ke Galilea. Sampaikan kepada seluruh murid, pengikut-pengikutku. Sampaikan, saudara sudah sampaikan berita tentang kebangkitan Yesus, penyaliban Yesus, bahwa aku menuju ke Galilea. Dan mereka sampaikan kepadamu. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke Galilea. Tetapi saudara, pada waktu dia ketemu di Galilea ada 2 di Galilea itu. Dikatakan saudara, yaitu dalam ayat yang ke-16, begitu dia ketemu Yesus langsung dia sujud menyembah. Berarti dia mempercayai Yesus hidup, Yesus bangkit, dia datang menyembah. Tapi sebagian apa? Ragu-ragu. Ragu-ragu itu apa? Bimbang. Apa iya sih, apa bener Yesus bangkit?
Saudara, makanya dalam ibadah tidak semua mendapat lawatan Tuhan. Kalau saudara ingin mendapat lawatan Tuhan, pada waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara bertemu dengan Tuhan, saudara akan seperti bagian yang pertama. Begitu dia menyembah, merendahkan diri. Menyembah berarti menyerahkan hidupnya, merendahkan diri, menyerahkan hidupnya, masalahnya, kesulitan, kesukarannya, kalau sakit-sakit penyakitnya, ekonominya, pekerjaannya, kepada Tuhan. Itu menyembah. Mempercayai, mempercayakan, percaya kepada Tuhan, sanggup menolong semuanya. Amin, saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Itu menyembah. Saudara datang di gereja pada hari ini, apa yang sudah lakukan? Apa percaya Yesus ada di tengah-tengah kita? Sudah kau sudah berjumpa dengan Yesus? Padahal sudah berjumpa dengan apa sikap saudara? Saudara punya beban, punya masalah. Semua punya masalah, punya beban. Semua punya problem, saudara. Kebangkitan Yesus memberikan suatu harapan dalam hidup saudara. Harapan untuk mendapat pertolongan, jamahan, mujizat, kuasa, berkat dari Tuhan. Mereka yang ragu-ragu, firman Tuhan kata di dalam Yakub pasal 1 ayat 6 dan 7, seperti gelombang yang diempas angin ke sana kemari, saudara. Seperti itu. Kalau saudara digoyang sana, goyang sini, nabrak tebing sana, nabrak, akhirnya apa? Hancur dan tenggelam. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Aku kasih dalam Yesus Kristus, ini ragu-ragu. Jadi saudaraku tidak heran kalau yaitu sama-sama ibadah sama, beda, berkatnya beda. Tergantung bagaimana saudara untuk menanggapi, meresponi. Pada waktu sudah datang kepada Tuhan, saudara Bapak, dan kalau saudara ingin mendapat jawaban, tadi sikap saudara. Menyembah itu berarti tunduk di kaki Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, menyerahkan hidup saudara. Ya, firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak, saudara. Kalau sudah merendahkan diri, Tuhan akan angkat saudara. Amin, saudara. Angkat saudara, angkat beban saudara, masalah saudara. Inilah kebangkitan yang memberikan pengharapan hanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saudara. Dan itu sebabnya Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya walaupun dia mati akan hidup. Amin, saudara. Mati itu apa? Gagal. Mati apa? Jalan buntu. Mati apa? Bangkrut, saudara. Tidak ada sukacita, tidak ada damai dalam hidup. Habis sudah. Tapi hanya percaya kepada Yesus, dia akan dihidupkan kembali, dikembalikan lagi, dipulihkan hidupnya. Amin, saudara. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat pengharapan kita kepada Yesus bukannya kepada dunia ini saja. Kalau harapan kita kepada dunia ini sampai hanya kubur, selesailah itu. Tapi pengharapan kita bukan hanya di dunia ini, bukan sampai kubur, saudara. Dalam ayat yang keempat tadi dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kita semua. Nah, ini Tuhan memberikan pengharapan ini janji Tuhan. Berkat jasmani dan berkat roh, berkat rohani Tuhan berikan kepada kita semuanya. Ya. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, di sini dikatakan bahwa yaitu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, tersimpan di surga. Dalam bahasa lain disebut kleronomia. Menuju apa, saudara? Warisan. Menuju apa, saudara? Dalam perjanjian lama, yaitu perjanjian sebagai warisan umat pilihan Allah adalah tanah perjanjian. Apa itu? Kanaan. Ulangan pasal 5 ayat yang keempat. Sudah baca di situ. Itu di
dunia ini mendapatkan Kanaan, itu milik pusaka, tanah pusaka, saudara. Sebagaimana di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Aku membebaskan engkau dari Mesir, yaitu kematian Yesus Kristus membebaskan, memerdekakan kita dari kuasa dosa, iblis dan maut, dan yaitu kita dituntun oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita dituntun kepada suatu tanah yang limpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Amin, saudara. Bagi kita tidak lagi ke tanah Kanaan, itu gambaran. Tapi bagi kita, membawa kita yaitu untuk menerima warisan di dalam surga yang mulia, yaitu hidup kekal, saudara. Hidup kekal, saudara. Ya, sudah aku kasih dalam Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa kebangkitan Yesus, di dalam kebangkitan Yesus Kristus ada pengharapan. Pengharapannya apa? Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Kita baca Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Di sini ada kepastian. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Ya, kita diselamatkan oleh kebangkitan, oleh kehidupannya. Pasti, bukan moga-moga. Opo jari besok. Itu wong sing kata opo jari besok itu orang tidak punya pengharapan. Saudara, ya apa jari besok, tapi kita tahu firman Allah. Firman itu pasti digenapi bagi kita semuanya. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Mengaku dan meyakini. Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Bukan nabi. Saudara, ya memang itu mungkin kebetulan yang mau servis AC ini. Yang kedua datang salah informasi. Dia tanya tentang Yesus. Yesus itu nabi ya Pak. Iman orang Kristen dia adalah Tuhan. Kalau nabi semua ada kubur, cari kuburnya ada di dunia ini. Tapi Yesus tidak punya kubur karena apa? Dia Tuhan. Dia berkuasa. Dia lahir, dia mati, dia sendiri yang mati di Bukit Golgota. Dia dikubur, dia bangkit, hidup, dia naik ke surga. Ya, dia naik ke surga. Mengapa dia? Karena dia Tuhan. Matius pasal yang ke 28 ayat 18 tadi seterusnya belum saya sampaikan. Dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi ini ada di tangan Yesus. Berkuasa. Saudara, dia bangkit. Dan dia naik ke surga, dia akan datang kembali ke dunia ini. Menjadi apa? Menjadi Imam Mahdi. Hakim menghakimi dunia. Siapa yang dihakimi? Siapa yang masuk pengadilan? Orang yang bersalah, bermasalah. Nah kalau kita sudah ditebus oleh dan dibenarkan, tidak akan orang Kristen tidak akan dihakimi. Amin saudara. Percaya saudara. Mengaku dan yakin Yesus itu Tuhan dan telah bangkit, selamat. 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ayat yang ke-14. Karena jika kita percaya
Karena jikalau kita percaya, kalau percaya, kalau enggak ya tidak. Kalau saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Amin. Tadi Petrus mengatakan kita punya yaitu sesuatu warisan di surga sana. Bagaimana saudara untuk memperoleh mendapatkan di sana ini? Percaya Yesus mati, Yesus bangkit. Jadi bagi mereka yang telah meninggal, yang percaya Yesus, saudara, mereka telah mendapatkan warisan itu, menikmati warisan itu. Bagi kita semua, saudara, tersimpan, tidak cemar, tidak layu, tidak rusak. Itulah pengharapan terakhir kita. Maka kalau berharap pada dunia, kubur cuma sampai di situ. Tapi pengharapan kita bukan di sini. Pengharapan kita karena hidup dia hidup, dia bangkit, dikatakan dia menyediakan tempat di surga. Harapan kita juga di bumi ini ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam Yesus kita mendapatkan masa depan yang baik. Anak-anak muda, kita semua tidak akan gagal, tidak mendapat sesuatu yang kosong. Tuhan menjanjikan harapannya yaitu berhasil, semua beruntung. Amin saudara. Di dunia, kalau kita percaya tadi dalam Yesus, setelah kita tinggalkan Tuhan pasti masuk. Amin saudara. Itu sebabnya Yesus adalah sumber pertolongan. Yesus adalah sumber pengharapan. Amin saudara. Maka letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan hari-hari ini. Bukan kepada dunia, bukan pekerjaan, bukan kekayaan, bukan yaitu uangmu, tetapi kepada Tuhan, sumber segala-galanya. Amin saudara. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Mari kita semua berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia menepati janjinya. Bagi yang percaya, Tuhan menyatakan kuasa yang besar. Diberkati yang berharap mengandalkan Tuhan. Berbahagia, haleluya. Yang terbaik, Engkau Tuhan sandaranku, hanya akan berharap padamu. Katakan satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus Kristus yang telah mati, Dia yang telah bangkit, memberikan pengharapan. Makanya jangan putus asa, jangan kecewa, ikut Tuhan. Tetap setia, tetap tekun, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan nyatakan kuasanya, berkatnya, pertolongannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kuandalkan, katakan satu-satunya, nah yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya mengandalkan Tuhan, berharap berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber
sumber kedamaian satu-satunya. Haleluya, haleluya. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemurus. Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Engkau Tuhan memurahkan, Tuhan memurahkan, sumber kedamaian satu-satunya. Haleluya, haleluya. Mohon dengan kasih Kristus, Cik Lani maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Bertugas bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi,
akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak lagi. Tak pernah Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dipacu untuk kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan, agar hidup ini semakin hari semakin berkenan dan semakin layak di hadapan Tuhan. Amin. Di nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapi. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan Bapak Risto Adi. Persembahan keluarga Ibu Tabita. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Tabita. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 malam ada doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak, jam 9 umum. Nanti hari Minggu sore jam 4, sekolah minggu bagi Bapak Ibu yang punya putra putri cucu, nanti sore dibawa ke gereja, yaitu perayaan Paskah. Ya, mungkin ini yang enggak hadir bisa dikasih tahu bagi pemuda remaja yang bantu, orang tua yang ingin tahu, monggo datang bersama-sama untuk yaitu membangun anak-anak ini supaya anak-anak ini juga kenal siapa Tuhan sehingga tidak akan goyah untuk pertumbuhannya. Amin. Di nama Tuhan. Jadi nanti jam 4 sekolah minggu akan mengadakan perayaan Paskah. Puji nama Tuhan. Senin dan Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Bagi yang ingin dibaptis, mohon untuk ambil formulir di belakang. Ya, yang ingin dibaptis, ada yang minta dibaptis ya, tapi ambil dulu formulir diisi, kemudian nanti ada pendalaman di dalam akan baptisan. Puji nama Tuhan. Minggu depan untuk pemegang kas kesejahteraan harap yaitu membuat laporan, yaitu laporannya ini per unit. Ya, jadi buat laporan untuk yaitu pemegang kas kesejahteraan minggu depannya
yaitu kas pemuda remaja. Minggu lagi adalah sekolah minggu, hanya itu kas gereja ada, yaitu ada di Bapak Gembala yang sudah kapan lalu sudah melaporkan. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara, agar Tuhan tolong campur tangan. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Bapak Resto Adi berdoa sebelum doa berkat. Harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, tolong Tuhan, berkat. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat dua belah tangan kita dan bersama-sama mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa
cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa ku bersyukur. Amin.